telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan, dan telah berfirman sebagaimana yang telah disaksikan kepada kita dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 18. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudari yang dimuliakan Tuhan, saya mengambil engkau sebagai istri dan yang sah dan memberikan cincin ini sebagai tanda. Saudara Yusuf Yosua Beno, saya mengambil engkau sebagai suami aku yang sah dan memberikan cincin ini sebagai tanda. Kebaktian, peneguhan, dan pemberkatan nikah saat ini berlangsung atas pertolongan dari Allah Bapa Pencipta manusia laki-laki dan perempuan, Yesus Kristus Sang Mempelai Jemaat, dan dalam kuasa dari Roh Kudus, damai sejahtera dan sukacita dari Allah Tritunggal menyertai Bapa Mama, saudara-saudari sekalian. Dipersilakan. Nas yang membimbing kita pada kebaktian saat ini dari kitab Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-15.
Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Salam. 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 Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Saudara Yusuf dan Saudara Yance yang Tuhan Yesus cintai. Ada sebuah pertanyaan mengawali khotbah pada saat ini. Dari mana orang tahu kalau kita adalah orang Kristen? Dari mana orang tahu kalau kita adalah orang Kristen? Dan dari mana kalau orang tahu bahwa kita bukan lagi orang yang dulu, yang nakal, yang tidak baik, dan sudah menjadi orang baik? Dan dari mana orang akan tahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah menikah atau belum? Jawaban atas semuanya itu Bapak Mama saudara-saudara ialah cuma satu, yaitu perilaku kita. Kenapa demikian Bapak Mama saudara-saudara? Sebab dari perilaku kita lah orang tahu siapa kita. Kalau kita bilang kita orang Kristen, maka kita akan berperilaku atau bertindak seperti orang Kristen. Salah satunya ialah berdiri dalam persekutuan di gereja. Kalau kita bilang kita sudah berubah, susante ke dulu yang suka bikin diri paling kehebat-hebat, maka itu juga kita kasih tunjuk lewat tindakan kita. Termasuk supaya orang tahu bahwa kita menikah adalah lewat kita punya perilaku. Orang yang sudah menikah akan berperilaku atau bertindak layaknya orang sudah menikah. Misalnya Bapak Mama saudara, dia tahu diri. Sonde hanya ingat diri sendiri. Malas tahu atau istilah sonde bikin diri ke orang yang baru menikah. Kau suka-suka sama mau ke mana. Dan Bapak Mama, itu semua ada di dalam perilaku kita. Bapak Mama saudara-saudara, sekarang ini semakin berkembangnya kehidupan, banyak sekali perilaku-perilaku yang ditunjukkan tidak dengan seharusnya. Terlebih orang yang sudah menikah. Banyak yang sudah menikah, tapi masih bikin diri yang belum menikah. Karena itu, pada sore hari ini, bagi kedua kekasih kita, Saudara Yusuf dan Saudari Yanse, akan diberkati dalam pernikahan. Bahkan bagi kita semua yang sudah ada atau yang mau berencana menikah, mari kita lihat apa yang seharusnya kita lakukan kalau kita bilang kita adalah orang-orang yang sudah menikah, terlebih yang dipersatukan oleh Tuhan Yesus. Dalam bacaan kita pada sore hari ini, kita Kolose pasal 3 ayat 5-17. Di sini adalah bagian surat Rasul Paulus yang dikirimkan kepada jemaat di Kolose. Ini sebagai nasihat juga peringatan bagi jemaat di sana dalam mereka menjalani kehidupan dan juga menjaga diri mereka. Ketika memutuskan untuk menikah, maka di saat yang sama
harus juga memutuskan kehidupan mana yang akan dijalani dan pastinya harus ada di dalam kehidupan yang baru. Di mana mulai belajar kasih hilang itu hawa nafsu jahat, serakah, harus bisa belajar tahan diri dari marah, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor dan tipu. Sehingga dalam ini kehidupan pernikahan ini dong jangan ada dan jangan lakukan ini. Kenapa demikian Pak Mama saudara-saudara? Karena ini perilaku justru nanti akan bikin rusak kita berumah tangga. Tetapi yang seharusnya ada di dalam kehidupan pernikahan adalah kasih. Dan di atas semuanya itu tenangkanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. LDR hampir 13 tahun lebih. Jadi selama itu memang mungkin orang bilang ini cinta tidak bisa bohong. Jadi mungkin kalau Bapak Kalai ini jujur saya di gereja, beta selalu doa. Jadi selama 13 tahun kita berjauh, ini lagu yang selalu beta jadi kekuatan pas jauh kalau kita Bapak lain. Jadi pas kita keputusan untuk nikah, dia bilang nanti kita udah menyanyi ini lagu kok. Jadi dia bilang lagu apa? Dia kasih tahu lagu ini, dia bilang nanti ini lu saya menyanyi ini karena mungkin dia pernah berdoa buat kita berhubungan kalau kita bakalan. Jadi dia bilang ini lagu kekuatan buat dia. Jadi pas pendekatan pas dia menyanyi ini bukan lagu biasa tapi lagu rohani. Saudara Yusak Yosua Benu dan Saudara Yanis Barang Tuhan, hari ini saudara-saudari berdua datang ke rumah Allah agar nikahmu dikukuhkan di hadapan hadirat Allah serta menerima berkatnya. Karena itu dengarlah sabda Allah yang diberitakan kepada kita bahwa nikah adalah titah Allah. Allah sendiri telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan dan telah berfirman sebagaimana yang telah disaksikan kepada kita dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 18. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja,
Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu, ia sendiri telah menjadikan untuk Adam seorang perempuan sebagai istrinya. Dalam cara pandang yang demikian, kita percaya bahwa Allah sendiri pada saat ini mempersatukan saudara Yusak Yosua Beno dan saudari Yanse Banantuan sebagai suami istri. Tuhan Yesus menyebut dirinya mempelai jemaat waktu ia menghadiri pesta perkawinan di Kana. Ia menunjukkan kasih karunia-Nya. Ia juga akan senantiasa menolong setiap orang yang menikah. Nasihat dan perintah. Adapun kewajiban orang yang sudah menikah itu adalah sebagai berikut: mewujudkan kesatuan keluarga dalam ikatan kasih sejati dengan saling memperhatikan, tidak mementingkan diri sendiri, dan saling menolong karena mereka telah dipersatukan Allah. Menjaga kelestarian keluarga karena Allah menghendaki apa yang telah dipersatukannya tidak boleh diceraikan manusia. Menjaga kekudusan keluarga karena Tuhan menghendaki ada suami istri. Memelihara pernikahan dengan menghindari segala bentuk persinahan dan keinginan hawa nafsu seperti orang yang tidak mengenal Allah. Mendidik keluarga berdasarkan firman Tuhan, karena Allah menghendaki setiap keluarga mengasihi Dia dengan segenap hidup, senantiasa memperhatikan firman-Nya dan mengajarkan firman itu dengan sungguh-sungguh kepada keluarganya. Selalu bersyukur kepada Tuhan, bekerja dengan tekun dan jujur, sehingga dapat menjadi berkat bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Tugas mendidik anak. Saudara Yusak Yosua Beno dan saudara Yanse Banantuan, dalam kehormatan sebagai suami istri, jika mengaruniakan kepadamu anak-anak, ingatlah sebagai orang tua, saudara berdua bertanggung jawab untuk merawat, membesarkan, mendidik, dan membimbing anak-anak itu dalam pengenalan yang benar dan takut akan Tuhan. Rumah tanggamu harus menjadi tempat belajar bagi kamu dan anak-anakmu untuk bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada Yesus Kristus. Tetapi jika Allah punya rencana lain dalam hidupmu, dengan tidak hadirnya anak-anak dalam pernikahanmu, maka janganlah sekali-kali kamu saling menuduh, menyangkali, dan mengkhianati kekudusan pernikahanmu. Janji-janji Allah. Saudara Yusak Yosua Beno dan saudari Yanse Banantuan, dengarlah janji Allah dalam kehidupan rumah tanggamu. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan setia pada jalannya. Hendaklah saudara-saudari berdua berkasih-kasihan, sebab Tuhan telah lebih mendahului mengasihi saudara-saudari dan senantiasa melingkapi berkat-Nya. Carilah Tuhan setiap saat dalam doa dan membaca kitab suci. Mintalah senantiasa pimpinan Tuhan di dalam hidupmu, sebab jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah tanggamu, sia-sialah usahamu membangunnya. Janji-janji nikah. Tiba saatnya saya menjemput mempelai berdua dan saksi untuk bangkit berdiri. Saudara Yusak Yosua Beno, apakah pengakuanmu di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya dan janjimu kepada istrimu yang tangan kanannya saudara pegang? Saudari yang Banantuan, di hadapan Allah dan jemaat-Nya, saya Yusak Yosua Beno menyambut dan menerimamu sebagai istri anugerah dari Allah. Saat ini saya berjanji untuk menjadi suami yang setia kepada Allah dan kepadamu, bijaksana sebagai kepala keluarga dan berbagi rasa dalam kelimpahan dan kekurangan, sakit dan sehat, suka dan duka, dan dalam keadaan apapun sampai kematian memisahkan kita. Saudari Yanse
sebarang Tuhan, apakah pengakuanmu di hadapan Tuhan dan jemaatnya, dan janjimu kepada suamimu yang tangan kanannya saudara pegang? Saudara Yusafius Beno, di hadapan Allah dan jemaatnya, saya yang sebarang Tuhan menyambut dan menerimamu sebagai suami anugerah dari Allah. Saat ini saya berjanji untuk menjadi istri yang setia kepada Allah dan kepadamu, menjadi penolong bagimu dan berbagi susah dalam kelimpahan, setia kepada Allah dan kepadamu, menjadi penolong bagimu dan berbagai rasa dalam kelimpahan dan kekurangan, sakit dan sehat, suka dan duka, dan di dalam keadaan apapun, sampai kematian memisahkan kita. Papa Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, cincin ini sebagai pengikat cinta kasih mereka dalam sebuah pernikahan kudus. Saudari yang cahaya Tuhan, saya mengambil engkau sebagai istri dan yang sah dan memberikan cincin ini sebagai tanda. Saudara Yusafius Beno, saya mengambil engkau sebagai suamiku yang sah dan memberikan cincin ini sebagai tanda. Saudara berdua telah mengikat janji di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Oleh karena itu, berdasarkan kasih Yesus Kristus yang menyebut dirinya mempelai jemaat, saya meneguhkan nikahmu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nikah yang telah dikukuhkan di hadapan Allah jangan diceraikan oleh manusia. Tuhan, pohon kehidupan dan kasih yang kekal, kami bersyukur kepadamu sebab Engkaulah yang telah mempertemukan kedua mempelai menjadi suami istri. Berilah mereka kekuatan Roh Kudus untuk memimpin mereka di jalan yang benar, karena di luar pertolonganmu segala usaha mereka sia-sia. Tolonglah agar mereka percaya kepada penyertaan-Mu dan tetap bersandar kepadamu dengan setia. Allah yang Maha Kasih dan Maha Murah memenuhi saudara-saudari dengan anugerah dan memperkenankan saudara-saudari berdua hidup bersama dalam ibadah,
kasih, dan kesucian. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama melakukan Kidung Jemaat nomor 392. Kidung Jemaat nomor 392. Ku berbahagia yakin teguh Yesus abadi kepunyaanku. Ku berbahagia yakin teguh. Mempelai laki-laki memberikan ciuman tanda kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Saudara Yusak Yosua Benu dan Saudara Yansi Bantuan, saya persilahkan untuk menghadap ke jemaat. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dengan ini lengkaplah sudah ibadah peneguhan dan pemberkatan pernikahan kudus kedua mempelai kita. Kini di tengah kita telah terbentuk satu keluarga Kristen yang baru, yaitu Bapak Yusak Yosua Benu dan Ibu Yanse Lanang. Laki-laki dan perempuan dalam sebuah pernikahan kudus. Saat ini ya Tuhan, kami ada dalam rumah Tuhan. Kami menyaksikan perbuatan tangan Tuhan bagi kedua kekasih Tuhan, Saudara Yusak dan Saudara Yansi. Hari ini ya Tuhan, mereka telah diberkati oleh Tuhan sebagai pasangan suami istri. Mereka telah berjanji di hadapan Tuhan untuk tetap setia bersama-sama menjalani hidup ini sampai maut memisahkan mereka. Dan mereka juga tetap terus memelihara melayani di dalam kelimpahan kemelaratan, di dalam sehat maupun sakit, di dalam setia dan rajin. Akhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan.
Sesungguhnya Ia akan mengasihi dan memberkati engkau. Ia akan membuatmu banyak. Ia akan memberkati buah kandungmu, hasil bumimu, dan semua hasil pekerjaanmu. Ia akan menjagamu dari segala mara bahaya, agar hidupmu terpelihara oleh kasih-Nya. Amin. Amin.